Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan belakangan ini banyak sekali gosip beredar kalau harga VGA udah mulai berduyun-duyun turun seperti yang banyak menjadi kabar. Nah, kok kebetulan kita kedatangan sebuah VGA yang harusnya harganya itu masuk di kelas budget kalau para sellernya lagi jual dalam kondisi nggak sadar. Hehe, inilah dia RTX 3050 Ghost Edition dari Genworth. Pemain lama yang belakangan turut meramaikan pasar VGA card yang semakin besar. Seperti apakah performanya, berapakah harganya, dan layakkah dia kita beli agar rakitan PC kita semakin gahar? Tontonin terus videonya sambil makan agar-agar, dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dong para sobat ambiar. RTX 3050 Ghost Edition dari Genworth ini adalah base edition atau versi default, bukan versi OC atau yang lainnya. Saat dibuka pertama kali, Genworth memang nggak ngasih hal yang muluk-muluk selain dari unit VGA-nya itu sendiri. Secara desain, VGA card dari Genworth itu hampir semuanya mirip-mirip dengan desain dari VGA Palit. Usut punya usut, Genworth itu ternyata memang satu anak perusahaan dengan Palit. Jadi maklum kalau desainnya itu 11-12 antara Genworth dengan Palit. Untuk build quality-nya, ini hampir sama dengan RTX 3060 Genworth yang dulu pernah kita review juga. Desainnya apa adanya dan nggak terlalu istimewa. Kedua buah fan-nya terbuat dari plastik ABS. Lantas untuk cover bodinya pun juga terbuat dari plastik pula. Tapi biar begitu kesannya juga nggak lantas murahan kok. Masih cukup keren untuk dipasang pada PC-PC gaming kelas mid-end. Di bagian belakang RTX 3050 Ghost Edition ini udah ada backplate-nya pula. Dan lagi-lagi, backplate-nya juga terbuat dari bahan sejenis plastik ABS tapi udah cukup tebal. Pada bagian backplate ini ada tulisan GeForce RTX dengan warna putih yang kontras dengan body backplate-nya yang berwarna hitam. Corak honeycomb juga masih dipakai pada Genworth seri RTX 3050 ini, persis sama dengan seri RTX 3060 terdahulu. Dengan corak ini, bagian heatsink yang rapat di belakang backplate-nya jadi terlihat tembus pandang. Hal ini juga untuk lebih mengoptimalkan airflow-nya agar lebih maksimal dan bikin VGA jadi lebih adem lagi. Nah, pada bagian atas bodinya ada tulisan GeForce RTX yang mana tulisan ini akan menyala saat VGA ini dinyalain. Untuk pin powernya, RTX 3050 Ghost Edition ini minta 1/8 power pin dari PSU-nya. Sedangkan PSU minimum yang dibutuhin untuk ngangkat ini VGA, dia butuh PSU dengan besar minimal 300 watt aja. Untuk ukurannya sendiri, VGA ini punya panjang 245 mm x 119 mm. Jadi dia masih bisa masuk dengan beragam casing PC yang ada di pasaran. Bahkan pada casing-casing ITX, VGA ini juga masih cukup masuk ke dalamnya. Untuk outputnya sendiri, RTX 3050 Ghost Edition ini punya 3 buah DisplayPort dan 1 buah HDMI. Sepertinya memang kedepannya DisplayPort akan lebih mendominasi untuk kebutuhan display monitor yang lebih maksimal performanya. Spesifikasi detail dari VGA Genworth GeForce RTX 3050 Ghost Edition ini sendiri adalah sebagai berikut. VGA ini tentu saja sudah menggunakan arsitektur Ampere dengan 8 nanometer. Kemudian bus clock-nya adalah 1777 MHz. Memorinya 8 GB GDDR6 128 bit. Memori clock speed-nya ada pada 7000 MHz. Bandwidth-nya cukup jumbo yakni 224 GB per second. Nah, yang menarik adalah harganya. Sebenarnya, VGA ini sendiri punya ASRP yang sangat terjangkau. Dari pabrikannya sendiri, harga eceran yang disaranin untuk VGA ini adalah di kisaran 3,9 hingga 4,3 jutaan aja. Tapi begitu masuk ke Indonesia, ditambah dengan biaya pajak dan lain sebagainya, harganya sekarang itu rata-rata ada di kisaran 6 hingga 6,5 jutaan. Ini sih cukup menarik ya, karena kalau melihat beberapa waktu yang lalu, rata-rata harga VGA baru itu bisa 2 kali lipat dari SRP-nya bahkan lebih. Kemudian, di ring harga seginian, VGA ini memang diharapkan bisa nyaingin VGA kubu hijau sendiri yakni RTX 2060 dan juga GTX 1660 Super yang mungkin stoknya saat ini untuk barunya sudah mulai sangat sedikit. Sekarang kita bakal lihat bagaimana pengujian kita dengan RTX 3050 Genworth Ghost Edition ini. Macam mana dia punya performa untuk gaming dan kalian bisa lihat bagaimana FPS yang dihasilin, berapa GPU usage-nya, dan sampai mana suhunya saat dipakai nanti. Untuk hasil pengujian dengan 3D Mark Time Spy, skor yang didapat adalah 6435. Sedangkan dengan 3D Mark Time Spy Extreme, hasil skor yang didapat adalah 2927. Terakhir dengan 3D Mark Pro Royal, hasil yang didapat adalah 3505. Kemudian untuk pengujian gamenya, kita menguji dengan 2 buah rig. Rig yang pertama kita pakai Core i3 12100F,
Mobo MSI H610M, RAM Kingston Fury 8GB 3200 MHz, SSD 1TB, power supply-nya menggunakan MSI MAG A650BN, kemudian casingnya kita pakai casing dark flash DK351. Sedangkan PC yang kita pakai yang satunya kita menggunakan Intel Core i5 11400F, Mobonya kita pakai Gigabyte B560 Gaming HD, RAM-nya kita pakai TIFOS Delta Max 3200 MHz 16GB, kemudian NVMe T-Crate Classic 1TB, kemudian power supply-nya kita pakai Aerocool KCAS 750W Gold, dan casingnya kita pakai Tecware Nexus ARM. I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever. You know me better than anybody else. I don't wanna mess it up what we had. Oh no, sometimes you gotta take a chance, yeah. When you find it, you gotta grab it. So come on, baby, get to know me better. Oh, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, get closer. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Try to hide my feelings, but I can't even play no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever.
Dari pengujian game tadi, kita bisa lihat pada game-game AAA RTX 3050 masih sangat-sangat bisa diandelin untuk main di setting rata kanan atau seenggak-enggaknya di setting very high pada resolusi 1080p. Sedangkan ketika resolusi dinaikkan di 1440p, penurunan FPS-nya memang kerasa banget perbedaannya. Rata-rata perbedaannya mencapai 40 hingga 50-an FPS. Pada pengujian dengan menggunakan spesifikasi tadi, terlihat RTX 3050 ini sangat-sangat worth it disandingin dengan prosesor Intel baik Gen 11, apalagi di Gen 12. Terbukti pula di resolusi 1080p walaupun RAM yang dipakai pada Intel Core i3 12100F masih lebih kecil daripada PC dengan prosesor Intel Core i5 11400F, FPS yang didapatkan pada beberapa game juga masih hampir sama. Bahkan ada yang lebih besar FPS-nya pada PC dengan Core i3 12100F yang dipasangin RAM cuma 8GB. Kemudian untuk suhunya sendiri, VGA Genwood RTX 3050 Ghost Edition ini ketika dalam kondisi full load, suhunya itu nggak sampai tembus 70 derajat Celcius. Rata-rata ada di kisaran 60-an derajat Celcius aja. Bahkan pada beberapa game yang nggak terlalu makan GPU terlalu tinggi, dia suhunya hanya di kisaran 55 derajat Celcius. Ini cukup adem untuk VGA kelas mid-end seperti ini. So, RTX 3050 untuk saat ini di kelas mid-end masih jadi salah satu graphic card yang sangat layak untuk dimiliki. Selain karena performanya sudah sangat bagus untuk gaming, hal yang paling menariknya adalah dia punya konsumsi daya yang relatif bersahabat dan irit daya. Apalagi dengan spesifikasi yang ditawarkan terlihat cukup menjanjikan. Urusan harganya pun di range harga 6 jutaan, menurut saya ini adalah pilihan yang sangat sulit untuk ditolak. Ditambah lagi tren harga VGA juga sekarang sedang dalam kondisi yang cukup bagus daripada beberapa bulan yang lalu. So, buat kalian yang mau rakit PC di budget 11 hingga 15 jutaan, sepertinya Genwood RTX 3050 Ghost Edition ini sangat-sangat patut untuk kalian pakai pada PC gaming impian kalian selama ini. Sekian review tes dan icip-icip performa. Jadi sekian untuk review tes Genwood RTX 3050 Ghost Edition kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari. I wanna get closer. Come on, let's get closer now.